Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu wasami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi wafaqa ibadul mu'minin li adali amali sholihat wa syarah sudur awliyahil muttaqin bil imani majaa bi rasulih minal hikmati wal ayat wa kasafan qulubi ahbabih ababal jahalati wa dhalalat wa yasara minal baqiyati sholihat ma yataba'una bihi manazil jannah fadlan minhu wa ni'matu rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala ma'lahu min asma'il husna wa sifat waskuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sadatan arju biha ala darajat wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'adzim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qutbatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Antu sholli ala sayyidina maulana Muhammad haqqi sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima hulik wal khatim lima sabaq wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa washkuruhu farrabih man syakara wa asgalu alsinatakum bidzikrih wa sa'idu man dzakarah wa qaulu ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qamu sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran yarjuna tijaratan lan tabura liyafiyahum ujurahum wa yazidu min fadlih innahu ghafurun syakur. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fima atallahu li Musa bin Imran alaihi salam fi alwah asyratu abwabi fa awal ma kutiba fil lawhil wal awal ya Musa la tusrik bihi sayyan faqad haqqal qawlu min la talfahanna wajuhal musyrikina nar washkuru li walidayka akila mutalifa an muhallak wa ansulaka fi umurika wa huyika hayatan thayyibatan ma'al fuluk
wa ankuluka wa aqbaluka ila khairan minha wa la taqtulin nafsa allati haramtuha fatadika alaika al-ardu biruhbiha wasyama' biaqtariha wa tabu'a bi syukhti fin nar wa la tahlib bismi kadiban wa la asiman fa inni la utahiru wa la uzakki man yuyadli jihni wa man lam yu'addin asma'i fala tahsyud an-nas ala ma ataituhum min fadli fa innal khasid aduun li ni'amati raddun li qada'i saqita li kismati allati qasamtu baina ibadi wa man lam yakun kadzalik falastu minhu wa laysa minni wa la tashhad bima la ya'i syam'uka wa yafaduka aqluka wa yakidu alai qalbuka fa inni waqifu ahli syahadat ala syahadatihim yaumal qiyamah as'aluhum anha su'an la khasisan wa la tasrik wa la najni bihilyati jarika fa ahjubu anka wajhi wa kuliku anka afabas sama wa hibun nas kama tuhibbu li nafsika wala tadbahanna li ghairi fa inni ma uhibbu minal qurbani illa ma dzukira alai ismi wa kana khalisan liwajhi wa tabaraka li ibadati yaumal sabti wa farik jami' ahli baitik wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah ja'alallah syabda as-sabt li Musa aidan wa tara jam'ah fajalaha lana aidan sadaqallahul azim wa rasulih. Alhamdulillah kita sama-sama hadir di halaqah yang mana semua diwajibkan bagi kita, yang difardukan kepada kita, bahkan itu perintah bukan dari saya, itu perintah Allah wa Rasul. Ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan Rasul, yaitu untuk belajar menuntut ilmu. Ilmu apa yang dimaksudkan? Ilmu mengenal Allah. Ini satu langkah kita mendatangi majelis, berarti satu langkah kita masuk di dalam pintu surga. Satu langkah kita menuju majelis, berarti satu langkah kita sudah diampunkan dosa-dosa dari Allah. Nah, itu manjarani indal ulama, manjarani ilan nabi. Jadi kalau kita ziarah atau mendatangi ulama itu, seakan-akan dia menziarahi Nabi besar Muhammad SAW pada masa hidupnya. Al ulama al warasatul anbiya, yang mana ulama itu pewaris Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebaliknya, wa yafiruna minal ulama, wa yafiruna indal ulama, wa yabatalimullahu ta'ala bisalisatin baliat. Kalau dia menjauh, dia nggak pernah kenal ulama, nggak ada itisal, nggak ada berhadapan, tidak bijah, tidak bertawasul, bagaimana dapat syafaat? Allah akan turunkan 3 musibah, bala dan musibah itu. Al-ula tarfa'ul baraka min kasbihim, diangkat berkat usaha. Dapat 1 juta, masalah 10 juta. Dapat 10 juta, masuk rumah sakit 100 juta. Itu yang diangkat barakah. Nah,
Maka disebutkan wasami'na wa ata'na, mendengar kemudian mentaati. Bukan sami'na wa asaina, yang mana mendengar tapi mengingkari. Nah, kalau sudah demikian, Allah mengancam melewati Nabi kita Muhammad SAW, disambung oleh pewaris-pewarisnya. Siapa mereka? Al-alimu rabbaniyun, orang-orang yang mengetahui ilmu tentang ketuhanan. Nah, maka pertama yang dipandang oleh Allah Ta'ala adalah orang yang mengajar. Yang kedua, murid yang ingin selamat atau ingin belajar. Yang ketiga adalah murid yang ingin mendengar. Yang keempat, binasalah mereka, tidak bergunalah hidup mereka. Belajar tidak, mendengar tidak, apalagi mengamalkan. Untuk itulah mudah-mudahan kita semuanya diampunkan dosa-dosa kita oleh Ta'ala, dan semua amal-amal sekecil apapun, kebaikan apapun, mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan semua kejahatan, keburukan, kesalahan sekecil apapun, mudah-mudahan Allah Ta'ala menutupi dengan istighfar dan sholawat dan pembacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan kita semua golongan orang-orang yang selamat dunia akhirat, qabul hajat, zahiran wa batinan, wa akhir hayat husnul khotimah. Salawat serta salam sejahtera kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahli keluarga dan sahabatnya semuanya. Mudah-mudahan kita di belakang mereka, di belakang junjungan Nabi besar Muhammad SAW, agar kita dapat syafaat yang mana syafaat udma, syafaat yang agung, yang mana syafaat agung itu adalah prioritas yang diutamakan oleh Rasul SAW bagi pecintanya, bagi orang-orang yang selalu membaca selawat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan diremehkan orang baca selawat. Ada yang mengatakan, kenapa tidak Quran? Kenapa tidak semua Al-Quran? Kenapa hanya baca surat Yasin melulu? Ini orang gak paham. Kalau itu yang ahli Quran, ahli membaca, silahkan kita harus mengamalkan khatam. Ada tipe-tipe manusia yang dia mempunyai kecintaan dengan apa yang menjadi keahliannya. Kalau ahli Quran, dia tidak akan melepaskan apa yang dicintainya. Silahkan. Tapi ingat, kalau membaca saja tanpa diamalkan atau tidak mengetahui isi Al-Quran, ini bahaya bagi baca Al-Quran. Setelah kita membaca, setelah kita ikra, kita harus paham apa artinya. Ketika tahu artinya, dia harus tahu makna arti itu sendiri. Ketika mengetahui mana arti itu, dia harus mengetahui hikmah daripada ayat itu. Setelah mengetahui hikmah itu, maka dia harus mengetahui rahasia. Apa rahasia ayat-ayat itu? Ketika dia mengetahui rahasia itu, maka dia harus mengetahui lagi wasiril asrar, dari rahasia yang dirahasiakan Allah Ta'ala, sampai kepada semua yang mengandung ayat-ayat mutasabih, artinya mutasabih yang tidak bisa diartikan. Tetapi manusia yang meyakini bahwa Allah ciptakan Quran adalah hikmah. Hikmah itulah yang menerangkan dari semua apa yang terkandung dalam Al-Quran. Bisa jadi orang yang baca Al-Quran yang salah atau tidak paham bisa dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Begitu membaca surat Yasin, kenapa baca surat Yasin? Apakah orang alim-alim tadi yang ada di Tarim, ada di Hadramut, bukan hafal Al-Quran? Hafal. Syarat masuk Hadramut harus hafal Al-Quran. Baru bisa berangkat ke Tarim, baru bisa kita
menuntut ilmu di sana wajib untuk menghafal. Ketika di sana untuk mentafsirkan. Ya, tetapi kenapa yang diutamakan waktu kita baca tahlil surat Yasin? Karena surat Yasin itu sendiri adalah jantungnya Al-Quran. Kalau mereka mengetahui bahwa baca surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran, niscaya yang menghidupkan Al-Quran adalah bentuk jantung itulah. Tetapi bisa yang dibaca itu mati karena tidak ada jantungnya, jantungnya berhenti. Maka surat Yasin itulah prioritas untuk diamalkan bagi yang tidak mampu menghatamkan Quran. Bukan mengatakan kenapa sampai surat Yasin melulu. Banyaknya orang yang nggak bisa baca Quran. Surat Yasin. Kemudian jantungnya surat Yasin adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Diperkecil lagi, salamun qaulam mir rabbir rahim, ada jantung lagi, yaitu huruf mim. Siapa mim? Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya ayat, hidupnya Quran, hidupnya bacaan karena ada huruf mim. Tanpa ada huruf mim, maka tidak ada makna di dalam Al-Quran. Peranan mim, maka disitulah peranan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang bertanya, kenapa 30 juz itu jantungnya cuman ya surat Yasin? Kalau kita melihat gajah atau binatang badak atau melihat jantungnya manusia, tentu jantungnya besar. Kemudian jantung besar diperkecil lagi binatang. Binatang apa? Seperti ayam atau seperti binatang ternak yang lain yang kecil, jantungnya seberapa? Kecil. Terus kalau kita perhatikan lagi, lah jantungnya semut seberapa? Tanpa jantung gak hidup. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kalau orang berpikir secara logika. Kemudian sekarang kalau kita bicarakan lagi, jantungnya corona seberapa? Jantungnya bakteri itu seberapa? Dengan pengetahuan-pengetahuan itu, menyelidiki yang demikian itu, tidak ada hidup kalau tidak ada roh. Semua makhluk tidak bergerak di muka bumi kalau tidak dihidupkan oleh Allah Ta'ala, dan tidak mati kalau tidak dimatikan oleh Allah Ta'ala. Ya hayyu hina la hayya ya muhyiyal mauta ya hayyu la ilaha illa anta. Siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, dan siapa yang mengembalikan. Kita bersyukur kita diberikan jantung, masih bisa nafas. Siapa penggerak jantung? Siapa yang mengoperasikan jantung? Kalau kita dihentikan sebentar sudah meninggal, kita urusannya dengan jantung. Ada yang menghentikan tuh. Jadi jangan mengatakan, kita nggak usah percaya dengan corona, itu buatan manusia. Ini orang nggak baca kitab. Ini orang nggak ngerti kitab. Karena masa sombong saja itu. Allah lah disebutkan dalam surat Al-Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, apa yang kau jadikan ini semua tidak sia-sia. Bisa hidupnya corona dengan izin Allah, walaupun itu melewati dengan orang-orang, katakan orang kafir. Tetapi tidak akan bisa terwujud di muka bumi apapun bentuk kejahatan ataupun apapun bentuk kebaikan. Kejahatan pun Allah ciptakan, keburukan Allah ciptakan, kebaikan Allah ciptakan. Jangan memaki segala sesuatu makhluk Allah.
Karena siapapun yang memaki dengan makhluk Allah, maka dia termasuk memaki Allah, maka bermusuh dengan Allah. Asyidda'ul kufar, maka Allah keras terhadap orang-orang yang kufur, ya. Itu sudah zaman Nabi Musa ada wabah, ada. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada wabah. Bukan hanya di zaman sekarang ada wabah. Di zaman Nabi Saleh Tanggul ada wabah. Tapi kita ambil satu kajian dari ayat kursi saja. Diambil dari pertengahan. Man dzalladzi yasfa' indahu illa bidznih. Siapa yang nolong mereka? Indahu illa, ketahui, bidznih, dengan izin Allah. Enggak akan bisa bergerak, kamu tidak akan bisa datang ke tempat ini kalau Allah enggak tarik kamu masuk ke tempat ini. Ya, ada saja halangan. Mana halangan? Ada yang sakit, ada yang ketinggalan kereta, ada yang ketinggalan pesawat, ada ketinggalan kendaraan, macam-macam terhalang. Ada yang terhalang dengan pekerjaannya. Ila man adilahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang mengizinkan Ar-Rahman? Waqala sawaba, karena berkatalah Allah itu dengan benar. Maka bersyukurlah kita duduk di majelis ini dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah diberikan kita kekhususan kepada orang-orang yang bisa mendapatkan arti rahmat itu. Untuk itulah satu ayat, dua ayat, atau satu huruf demi satu huruf, asal kita sami'in, mau mendengar, niscaya kita akan kelak berhadapan dengan satu perkara yang paling besar, yaitu hari hisab. Yaumul hisab, hari perhitungan. Sekecil apapun akan dihamparkan dan dibukakan catatan masing-masing. Apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu niat, semua tidak akan dilepaskan oleh Allah Ta'ala yang disebut yaumil hisab. Maka di situ sudah Allah Ta'ala memberikan mushaf, lembaran-lembaran wahyu. Nabi Adam alaihissalam bisa 5 lembar, 8 lembar wahyunya. Nabi Daud bisa 20 lembar. Sampai jadi kitab Jabur. Belum lagi Nabi Zakaria, Nabi yang lain, ada perintah-perintah Allah yang sifatnya masih di dalam penghimpunan, sampai dihimpun lagi dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dihimpun lagi, setiap nabi dapat wahyu 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, nggak bisa kita sebutkan dari sekian nabi. Bahkan 25 nabi semua mendapatkan mushaf lembaran. Kemudian Nabi Isa mendapat mushaf, kitabnya namanya Injil. Injil itu ada, bukan Injil itu enggak ada. Jadi Injil yang asli itu beriman kepada Allah dan Rasul. Bahkan disebutkan dalam setiap lembar Injil itu ada nama Nabi, ismuhu Ahmad. Ahmad nama Nabi di dalam Injil. Wa ismu Jabur,
Wa ismu Nabi Ahmad. Kenapa harus beda? Kenapa tidak Muhammad SAW saja? Mulai Zabur, Taurat sampai Injil, nama Muhammad SAW. Tidak. Mau dilogikakan gampang. Apa sama Presiden RI pertama bernama siapa? Kedua, dalam masa perubahan Presiden yang kedua tetap Presiden RI. Namanya siapa? Hampir sama, Soekarno, Soeharto. Yang ketiga berubah lagi. Siapa lagi? Tapi periode Al-Quran, kesempurnaan kitab, Allah menyempurnakan kitab ini 23 tahun. Surat Al-Makiyah itu 10 tahun. 13 tahun Al-Madaniyah itu 13 tahun surat yang diturunkan di Medina. Sempurna baru ismuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru disebutkan Nabi Muhammad. 4 perkara sudah lengkap, semua sudah disempurnakan. Kita nggak perlu cari kitab Taurat lagi, kita nggak perlu cari kitab Zabur lagi, kita nggak perlu cari kitab Injil lagi, sudah ada di dalam Al-Quran. Maka itulah mushaf yang dibawa, yang disampaikan, yang mana dalam riwayat dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ada di dalam apa yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Wah atau mushaf 10 bab. Ini Nabi Musa. Ketika 10 bab diturunkan dalam kondisi begitu beratnya, kaum mulai gelisah, bahkan diperintahkan Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa untuk mengawasi dari murid-muridnya yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, karena sangat daruratnya kondisi itu. Ketika murid mengikuti ini penuh ujian yang dahsyat, sulit makan, sulit tidur, keletihan dalam perjalanan, meninggalkan kesenangan, hanya orang mengikuti. Sesuatu orang yang mengikuti tidak tahu kita ikut kemana, itu pasti letih, pasti jenuh, pasti malas. Karena apa? Mengajak seseorang tuh nggak tahu kita mau pergi kemana, resah, gelisah, bingung, seperti hanya pengikut Nabi Musa alaihissalam. Begitu kalau kita nuntut ilmu, kalau kita nggak tahu tujuan guru kemana, bahkan dia tidak tahu maksud guru itu apa, pasti di situ akan ada sifat-sifat jenuh, sifat-sifat yang akan menjadi gelisah dan resah. Sifat-sifat diteruskan itu bagaimana, ditinggalkan itu bagaimana. Pertengahan-pertengahan perjalanan itulah menjadi kegelisahan yang disebut murid yang pertama kali yang menjadi asisten Nabi Musa alaihissalam dinamakan Samiri. Maka disebut sapi Samiri, bukan sapi namanya Samiri. Samiri yang buat sapi. Akhirnya nggak kuat mengikuti Nabi Musa, maka disitulah mulai kemungkaran, keingkaran sudah terjadi. Maka semua upeti-upeti peninggalan yang dibawa dari rumah berupa emas, berupa semua itu dicor jadi satu, dijadikan sapi. Akhirnya berpesta pora orang-orang yang tidak sabar
karena tidak ada hiburan lagi kecuali kesedihan, kelaparan, kesakitan, ya, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, nggak punya rezeki dari mana, cukup berharap Nabi Musa alaihissalam yang menunggu petunjuknya. Ini sudah mulai. Kita ini kayak muridnya Nabi Musa alaihissalam, nggak sabar, sedikit gelisah. Nah, begitulah. Disitulah baru dipanggil oleh Allah Ta'ala di Gunung Tunisia. Itu naik gunung. Bukan Nabi Musa berangkat sendiri di gunung bertapa, tidak. Semua yang dilakukan berdasarkan wahyu ilahiyah. Bukan nafsu yang berperanan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi perintah Allah. Wa Musa taklimat. Nabi Musa yang bisa bicara langsung sama Allah Ta'ala, maka mendapatkan 10 perintah Allah. Al-Wah ini perintah Allah. Di film kan ada itu 10 Commandment yang bikin orang Yahudi, yang menenggelamkan Fir'aun. Kalau orang-orang suka nonton film, pasti tahu itu film 10 Commandment, 10 perintah Tuhan. Ya, sama kan? Mengambil dalam kitab Injil. Di sini diterangkan dari Sayyidina Jabir yang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hai Musa, jangan menyekutukan Allah. Nah ini. Wa tusyrik bihi syai'an. Jangan menyekutukan segala sesuatu dengan sesuatu apapun, sebab aku Allah telah memutuskan, memerintahkan bahwa api neraka akan menyambar orang-orang musyrik. Orang-orang yang musyrik ini orang-orang yang menyekutukan Allah. Satu. Jadi Allah sudah paham. Nabi Musa waktu itu nggak paham. Kalau waktu ditinggal baru 2 hari. Dalam riwayat Nabi Musa itu nggak langsung dapat wahyu, nggak, menunggu, menguji kesabaran sampai 30 hari, sampai 10 hari. Setiap 1 hari 1 wahyu. Berarti arba'in, 40 hari. Berzikir, beribadah, menangis, mengadu di dalam gua itu. Sampai betul-betul Allah menjawab, ya, padahal diperintah datang, tidak langsung diberi. Tidak. Ada proses. Akhirnya yang pertama itu jangan menyekutukan Allah. Maka yang kedua, padahal satu tadi jangan menyekutukan, ternyata anak buahnya Nabi Harun nggak mampu. Padahal kakaknya yang jaga murid-muridnya, dia hanya taat kepada Nabi Musa, gitu. Tidak taat sama Nabi Harun, sama nabinya gak dipedulikan. Inilah orang-orang yang sudah terbuai dengan sesuatu, melupakan sesuatu, padahal sama-sama nabinya. Akhirnya menghimpun jadi patung Samiri. Itu di Jordan ada. Jadi di tembok itu, kalau kita masuk Jordan, itu di sebelah gua, itu ada persis gambar Samiri, tapi itu bekas dihempas. Jadi sapinya kayak nempel di bekas itu. Kalau kita pernah ziarah ke Jordan, ada
ada. Jadi Allah Ta'ala membuat sejarah, ada bukti gitu. Yang kedua, taatlah kepadaku dan kepada ayah bundamu. Birrul walidain. Nah, jadi yang pertama jangan syirik, yang kedua taat kepada kedua orang tuamu. Siapa orang tuamu? 3. Bapak ibumu, kemudian mertuamu, kemudian yang terakhir atau yang paling utama, guru-guru kalian. Ternyata bapak ibunya syirik, kita tinggalkan. Melihat mertuanya lagi syirik lagi, penyembah selain Tuhan. Tinggal satu, orang tuamu. Gurumu itulah orang tuamu yang mendidik kamu agar kamu menjadi orang-orang anak yang soleh, walaupun bapak ibunya enggak soleh. Itu. Niscaya aku Allah akan memelihara engkau dari bahaya, dan aku pelihara umurmu, dan aku hidupkan engkau dengan kehidupan yang baik. Jadi orang yang taat sama bapak ibunya sukses dunia. Sukses dunia, bukan akhirat. Karena kebanyakan orang tua hanya mendidik sukses jadi orang kaya, walaupun gak iman, walaupun gak sholat. Yang penting kamu jadi tukang renten. Bapak akhiratmu siapa? Adalah orang-orang yang disebut ulama. Dari mana kamu bisa taat kepada orang tuamu? Kecuali didikan daripada guru-guru akhiratmu, sehingga kamu mengetahui bagaimana cara taat kepada orang tua. Nah, itu. Ketika kita sudah dapatkan itu, berarti birrul walidain, kita mendapatkan memberi kebaikan kepada kedua orang tua itu, sukses dunia kamu, nggak akan dikurangi. Contohnya nggak usah jauh-jauh, orang tua melarang jangan nikah, nak, diterjang ya sampai hamil duluan. Saking takut karena tidak dinikahkan, hamil duluan. Nah, maka yang terjadi, tidak lama hukuman Allah datang, wa farik jam'uhum, akan dipisahkan mereka itu, alias cerai. Nah, itu yang terjadi. Baru anak satu cerai, baru kawin 6 bulan cerai, baru 3 bulan tubrukan sudah pesok. Jadi anak sekarang susah untuk taat kepada orang tua, disebabkan saking kuatnya lingkungan pergaulan, lebih kuat, lebih cinta teman sahabatnya daripada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya, dia nawar. Dipanggil temannya, lompat mengutamakan. Itulah zaman akhir. Ini sudah tahu. Allah sudah memerintahkan Nabi Musa, bakal terjadi manusia yang seperti ini. Yang ketiga, janganlah membunuh jiwa yang aku haramkan, kecuali dengan hukum, niscaya kehidupanmu akan sempit bagimu, padahal dunia dan langit sangat luasnya, dan engkau akan dapat murkaku dalam api neraka. Membunuh, ya, gimana membunuh? Kalau zaman Sayyidina Umar bin Khattab, membunuh anaknya sudah besar, ditanam hidup-hidup, ya, di dalam perut bumi. Kalau sekarang
masih hamil 4 bulan digugurkan. Lebih sadis tapi halus. Ini sudah diharamkan. Kalau tidak bertaubat, dia sudah masuk dalam neraka. Dan jangan sumpah menyebut namaku di dalam dusta atau durhaka. Wallahi, demi Allah. Tapi ingkar. Ini sudah termasuk golongan, sebab aku tidak akan membersihkan orang-orang yang tidak mensucikan aku dan yang tidak mau mengagungkan namaku. Karena Allah bersumpah dengan sendirinya. Wallahi, itu Allah yang bersumpah. Bukan kamu pakai kalimat wallahi. Enggak. Al-Quran, wallah itu artinya Allah bersumpah atas namanya sendiri. Wallah la yahdi qaumal fasikin. Aku bersumpah dengan namaku, aku tidak akan memberikan petunjuk kepada orang fasik. Jadi bukan kita yang sumpah. Walaupun benar, jangan coba-coba kamu sedikit-sedikit bersumpah. Aku bersumpah demi Allah, demi Rasul, aku tidak akan meninggalkan wahai cintaku yang jauh di warung. Ternyata ada gantinya, wallahi warung sudah saya tinggal. Jangan coba-coba dalam bisnis gampang sumpah, ya. Insya Allah, tapi kamu benar itu. Karena termasuk adalah dusta dan durhaka. Allahumma sholli